Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema menderita itu karena banyak keinginan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas salah satu yang bisa membuat orang bahagia atau sebaliknya. Jadi semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin matang seseorang, penting sekali untuk membedakan keperluan dan keinginan. Ini serius ya, karena ada orang tidak bisa membedakan mana keinginan, mana keperluan. Sehingga asal dia pikirkan mau sesuatu, maka dia kejar. Keperluan itu sesuatu yang memang kita perlukan, harus ada, harus diusahakan ada. Tetapi keinginan itu tidak mesti selalu ada. Kalau dalam ilmu agama mungkin perlu itu yang wajibnya, sedangkan keinginan itu sunnah atau mubah, tergantung jenis keinginannya. Nah, contoh sederhana begini ya, lapar, kita perlu makan, benar? Kita perlu makan, ini keperluan kita makan. Tetapi jenis makanan, restoran mana, itu keinginan. Santri, ya kita tidak biasa sambil bergerak, ada yang ribut ya. Jadi kalau mau makan, saya perlu makan ini. Bolehkah milih makanan? Boleh. Ada nasi uduk, ada nasi rames, ada gudeg. Boleh, boleh, sangat boleh. Nah, tinggal pas kita ingin, lihatlah halal atau tidak. Satu, jangan karena kita ingin, kita tidak peduli halalnya. Ini kelihatannya makanannya enak nih, dan tidak peduli halal, mulai celaka gara keinginan. Kemudian, sanggup atau tidak belinya? Ternyata ini selain halal, satu porsinya 300.000. Sedangkan uangnya 30.000, berarti kita hanya makan bungkusnya, tidak kenyang. Ya. Begitulah. Sampai kita bijak, ya, tapi saya bisa nih makan ini di restoran ini, cuma saya seminggu harus sahum karena saya jajan. Berarti tidak perlu kita memaksakan diri makanan yang enak, mahal, kalau itu tidak sesuai dengan makom kita. Jelas? Minum perlu karena kita kan 70% badan kita tuh cairan. Minum itu perlu. Nah, perkara jenis minumannya, harga minumannya, itu keinginan. Perlukah saya minum ini? Halus halalan thayyiban, ini halal, tapi ini gulanya sangat banyak, tidak sehat. Nah, berarti kita jangan diperbudak ingin minum, tapi membuat kita berpenyakit. Karena semua masalah itu diawali dengan memperturutkan hawa nafsu. Maaf ya kalau kita menyimak penjelasan dari Dokter Asep dan dokter-dokter lainnya, bahwa orang berpenyakit itu karena memperturutkan nafsu. Astagfirullahaladzim. Ya, ini maaf kemarin. Sudah usia begini kan, sudah beda metabolismenya. Ya, di atas 60 ini. Lansia, enzimnya beda, hormonnya beda. Nah, makan itu ada keripik tempe, itu kecil, ya nggak? Tapi setengah keler hadirin.
enak, keruk, besoknya asam urat. Ini karena ingin, sebetulnya saya tidak makan keripik itu juga baik-baik saja ya kan. Tapi ini keripiknya renyah dan kelihatannya enak. Kerkes-kerkesnya juga tidak terlalu keras. Ingin, ambil lagi. Ini pelendung aja di sini. Besoknya tidak bisa bergerak. Jadi kita ini banyak celaka itu karena ingin. Nah, ingin tuh ada keinginan yang baik, yang mulia. Ingin bisa banyak sedekah, ingin bisa nolong orang. Ada yang kelewat. Kita tentang perlu lagi. Sepatu perlu tidak? Perlu. Nah, masalah harga, merek. Ini sudah beli sepatu nih. Tapi ini warnanya hitam. Mungkin kata ibu-ibu, saya perlu sepatu pink. Karena nanti pas baju pink, sepatunya harus pink. Terus ternyata ada lagi baju merah, saya harus beli lagi nih sepatu merah. Terus akhirnya dia jadi kaki 1000 ya, karena sepatunya lebih banyak dari kakinya. Mungkin kalau akhwat kerudung ya, terus kerudung, akhirnya kita terus memikirkan, ingin punya. Kalau sudah ingin terus harus ada, sepertinya tuh dari ingin berubah jadi perlu. Oh, kalau sudah begitu, dipikirkan terus, browsing terus, tanya sana, tanya sini, mikirkan bagaimana supaya ada. Bahkan dalam sholat juga bisa masuk itu keinginan tuh. Terus nanya, boros waktu, boros pikiran, boros biaya, dan merusak ibadah juga. Nanti dalam sholatnya juga, ya Rob, sepatu pink gitu. Padahal ini tidak perlu-perlu amat, kita sudah punya sepatu. Bukan tidak boleh sepatu pink. Tetapi kalau udah beli sepatu, apakah berhenti keinginannya? Tidak. Pengen lagi nanti dia. Yang lain terus. Akibatnya hidupnya itu hanya diperbudak oleh keinginan. Karena keinginan itu seperti meminum air garam, air laut. Makin dipenuhi makin haus. Ya itu dia yang tidak ada syukurnya itu pengen sepeda. Udah enak ini sepeda. Lihat yang lain, aduh itu kelihatannya lebih bagus. Pikir lagi, browsing, beli lagi. Nanti, wah ini kayaknya kalau naik motor ini keren nih. Berusaha keras nyicil motor. Udah nyicil motor ganti. Dan tidak ada ujungnya. Jadi, dan ingat ya, orang yang banyak keinginan itu waktunya habis untuk memikirkan keinginan. Dan kalau tidak kejadian, itu kecewa, sedih, udah penderitaan tuh. Dan yang diinginkan itu kalau udah dapat, tidak seperti bagaimana dia memperjuangkannya ketika ingin. Berapa banyak barang yang ketika ingin sepertinya penting harus kita miliki, tapi sudah ada, udah begitu aja. Iya kan? Nanti coba lihat ya di rumah, di mana di barang-barang yang kalau ingin tuh begitu diperjuangkan, tapi ketika sudah ada, sebentar. Tidak sebanding dengan penderitaannya, tidak sebanding dengan pengorbanannya. Dan kalaupun kita sudah punya, kita harus siap lagi nih. Segalanya itu ada waktunya berpisah. Misal ingin balon bagus. Waduh pengen balon, waduh sampai merengek-rengek ya kalau anak pengen balon, ya kan? Udah punya balon main sebentar. Udah gitu menjerit-jerit, kenapa? Meletus balonnya. Karena ada waktunya. Yang enak mah yang nggak ingin balon, nggak stres, nggak akan meletus dan nggak ada balonnya. Jelas hadirin sekalian, hati-hati nih. Kalau sudah punya keinginan tuh harus tanya, ini saya perlu atau tidak? Perlu nggak sih saya memiliki ini? Karena kalau sudah ingin tuh diperbudak dan makin banyak keinginan, udah pasti makin kurang bahagia, kurang bersyukur. Karena nanti sibuknya yang nggak ada, yang ada nggak sempat disyukuri. Waktu kan cuma segitu-gitunya. Gimana kalau orang misalkan rezekinya sedikit, bersahaja ya, apakah dia akan pasti menderita? Enggak, belum tentu. Yang ngontrak, yang nggak punya motor, yang tidak punya sepeda bagus ya, yang sepatunya biasa-biasa, yang pakaiannya biasa-biasa, apakah dia akan menderita? Tidak. Dia akan menderita ketika dia ingin yang lain. Ketika teman-teman punya itu, nah mulailah penderitaan. Tapi ketika dia bersyukur, alhamdulillah saya punya sepatu ini.
Orang lain tidak punya sepatu, saya masih punya sepatu yang layak, yang bagus. Itu tidak jadi penderitaan. Tapi ketika, oh teman-teman bagus sepatunya, punya saya jelek begini, udah 2 tahun gak ganti-ganti, mulai menderita, mulai kecewa kepada ibu bapaknya. Ibu bapak saya gak peduli keadaan saya, mulai lagi mikirin gimana supaya punya sepatu seperti itu. Padahal perlunya sepatu sudah terpenuhi itu. Sepatunya masih aman, masih baik, masih bisa dipakai. Tapi gara-gara ingin sepatu yang lain, hilang syukur yang ada, jengkel ke orang tua, mikirin itu terus, belum lagi iri. Orang itu mah, orang tuanya boros, sombong, jadi kotor hati karena banyak keinginan. Giliran WA ke ibu bapaknya, Bu tolong saya pengen beli sepatu, kata orang tua, kan sepatunya masih bagus nah, baru 2 tahun, oh ibu nggak tahu perasaan saya. Jadi akhlaknya tidak baik ke orang tua. Padahal baik-baik saja sepatu itu. Kakinya aman, keperluannya sebetulnya terpenuhi, tapi keinginannya yang bikin menderita. Nah, ini penting. Kalau orang ingin bahagia, kita boleh punya keinginan. Yang bagus tuh keinginan yang mulia, ya. Ingin bisa nolong orang, ingin banyak sedekah, ingin membahagiakan. Pokoknya yang mulia itu adalah menginginkan sesuatu yang Allah sukai.